bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang strategi pemasaran Yasuke Mumen. Kami dari kelompok 6, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Rina, NIM 431329. Nama saya Nita Panca Lestari dengan NIM 42349. Nama saya John Walter Rudua dengan NIM 4231538. Nama saya Winda Silviani dengan NIM 4231417. Nama saya Ahmad Putri Aulia dengan NIM 4231063. Nama saya Walter Rudua dengan NIM 4231068. Saat ini perkembangan makanan ringan di Indonesia sangat pesat. Jasuke atau jagung susu keju merupakan salah satu jenis makanan ringan favorit di kalangan remaja maupun anak-anak. Jagung sebagai bahan utama jasuke merupakan sumber karbohidrat yang baik dan mengandung banyak serat. Jenis jagung yang digunakan untuk membuat jasuke ialah jagung import. Hal ini karena adanya cita rasa yang manis alami yang berasal dari jagung itu sendiri, sehingga membuat jasuke terasa lebih nikmat. Jasuke menawarkan kombinasi rasa manis, gurih, sedikit asin, dan tekstur yang unik. Dengan harga yang relatif murah, jenis produk jasuke awalnya dikenal melalui pedagang kaki lima, stand-stand kecil di area lingkungan sekitar, seperti di pasar malam, bazar di mal, dan di area sekolah-sekolah. Meningkatnya popularitas jasuke berarti banyaknya pelaku usaha baru yang bermunculan. Hal ini membuat pesaing di pasar menjadi lebih ketat, sehingga usaha yang sedang kami jalankan harus lebih kreatif dan inovatif. Jagung merupakan sayuran. Beberapa manfaat dari jagung yaitu melancarkan pencernaan karena jagung memiliki serat alami yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan, dan mengonsumsi jagung dalam porsi wajar dapat membantu mencegah konstipasi sekaligus menurunkan resiko kanker. Jagung juga dapat mencegah anemia karena di dalam jagung manis terdapat kandungan zat besi, asam folat, dan juga vitamin B yang bisa membantu mencegah anemia. Keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa alat pemasaran yang lebih dikenal sebagai marketing mix, yang terdiri dari price atau harga, produk atau produk, promotion atau promosi, place atau tempat, proses atau proses, people atau orang, dan physical evidence atau bukti fisik. Pada pelaksanaan, alat pemasaran tersebut dilakukan secara berbeda dan unik, tetapi tujuan akhirnya adalah meningkatkan penjualan dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan menghasilkan laba. Tujuan makalah yang kami buat yaitu mendorong kreativitas produk lokal, menentukan strategi pengembangan, untuk mengukur kemampuan mahasiswa untuk berwirausaha, menjelaskan komposisi dan proses pembuatan produk jagung susu keju. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari makalah yang berjudul Jasuke. Yang pertama, memberikan manfaat tentang nilai gizi pada Jasuke. Yang kedua, manfaat menjadi acuan dalam merancang strategi bisnis Jasuke, termasuk rincian target pasar, analisis kompetitor, estimasi biaya produksi, dan keuntungan. Yang ketiga, mendukung ekonomi lokal dan menggunakan bahan dasar jagung lokal, serta mendukung petani jagung dan memperkuat ekonomi daerah. Yang keempat, menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan ringan mereka. Yang kelima, kreativitas dan ekspresi. Bisnis memungkinkan kreativitas terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari desain produk hingga strategi pemasaran. Setiap aspek bisnis menuntut kreativitas untuk mencapai keberhasilan.
Pengertian harga. Harga ialah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Penetapan harga disesuaikan dengan keinginan konsumen dengan mempertimbangkan faktor biaya, laba, pesaing, dan perubahan pasar. Swasta dalam Rianto dan Budi Harja 2016. Maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh suatu manfaat atas barang dan jasa baik yang dimiliki maupun digunakan fungsinya. Karena di mata konsumen, harga merupakan atribut yang dievaluasi yang merangkap dan nilai sosial non-keuangan yang harus dikorbankan, dan bagi perusahaan peran harga dapat membentuk sikap konsumen. Selanjutnya pengertian harga. Indikator harga terdiri dari yang pertama, tarif-tarif adalah pungutan bea yang masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Yang kedua, kesesuaian diskon pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, promo harga. Harga khusus yang ditawarkan biasanya pada umumnya pada waktu memperkenalkan produk baru dan menjadikan harga sebagai alat, medium atau strategi, dan tidak jarang diiklankan secara gencar. Yang keempat, harga sangat terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang murah sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Yang kelima, harga yang sesuai kualitas suatu barang atau jasa dapat dipertimbangkan dengan melihat barang yang berkualitas atau pelayanan yang nyaman. Yang terakhir, harga sangat murah. Harga murah adalah harga yang paling rendah di antara perbandingan harga-harga yang lain dan cenderung akan mengacu pada kualitas barang atau jasa yang sebanding. Selanjutnya, pengertian penetapan harga. Metode penetapan harga menurut Kotler dan Keller 2016 diantaranya penetapan harga markup pricing. Metode penetapan harga paling mendasar adalah menambah markup standar ke biaya produk. Perusahaan berkontribusi memasukkan penawaran tender dan dengan memperkirakan total biaya proyek dan menambah markup standar untuk laba indikator. Penetapan harga ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang A, keterjangkauan harga, merupakan kemampuan daya beli konsumen atas produk atau jasa yang dibelinya. Yang B, daya saing harga, yaitu kemampuan dalam menentukan harga yang dapat bersaing dengan harga produk yang lain. Yang C, kesesuaian dengan manfaat, yaitu manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan produk yang dibelinya. Oke, saya akan menjelaskan tentang marketing mix 7P. Bauran pemasaran merupakan suatu cara agar pengusaha lebih maju dengan marketing mix 7P. Adalah produk, place, price, promotion, process, people, dan physical evidence. Marketing mix berperan untuk membentuk, mengembangkan, mengarahkan pertukaran yang saling menguntungkan dalam jangka panjang antara produsen dan konsumen. Yang pertama ada produk atau produk. Oroh tahun 2023 mengatakan bahwa produk dalam pengertian umum adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua ada price atau harga. Menurut Khotimah dan Jalari tahun 2021, harga ialah faktor penting dalam keputusan pembelian karena harga merupakan komponen marketing mix yang dengan cepat bisa diubah. Yang ketiga ada produk atau produk. Oroh tahun 2023 mengatakan bahwa produk dalam pengertian umum adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan diukur dengan jumlah uang demi mendapatkan nilai barang ataupun jasa. Sehingga untuk memperoleh produk atau jasa yang diinginkan, konsumen bersedia membayar dengan sejumlah uang. Yang keempat ada place atau tempat. Menurut Suryana 2016, tempat yang menarik bagi konsumen adalah tempat yang paling strategis, menyenangkan, dan efisien. Indikator dari tempat atau distribusi adalah saluran pengaturan lokasi, persediaan, serta transportasi. Yang kelima ada promotion atau promosi.
Khotimah dan Jalari 2021 mengungkapkan promotion atau promosi ialah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengenalkan produk ke konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang keenam, people atau orang. Orang-orang merupakan unsur penting baik dalam produksi maupun penyampaian kebanyakan jasa. Yang ketujuh ada proses. Proses yang dipilih akan mempunyai dampak jangka panjang pada efisiensi dan produksi. Begitu juga pada fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Menurut Heiser dan Render 2016, Bukti fisik Oroh 2023, bukti fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Indikator dari bukti fisik yaitu fasilitas pendukung. Marketing mix 7P Jasuke, yaitu price atau harga. Harga produk Jasuke bervariasi antara 5.000 sampai 10.000. Disesuaikan dengan biaya produksi dan ukuran produk. Place atau tempat. Harga produk dijual di lokasi ramai seperti halaman sekolah, kantin, pasar malam, serta langsung didistribusikan ke konsumen. Lokasi penjualan berada di Jalan Utama Raya Cengkareng. Promotion atau promosi. Promosi dilakukan dengan penjualan langsung kepada konsumen, memberikan pengalaman belanja secara langsung. People atau orang, tim usaha Jasuke melayani dengan ramah, cepat, dan memahami produk terutama untuk konsumen anak-anak dan remaja. Proses atau proses penyajian higienis menggunakan sarung tangan, memastikan bahan baku segar dan kualitas rasa terbaik. Terus physical evidence atau bukti fisik, kemasan, wadah cup praktis dengan tutup dan sendok. Tampilan gerai gerobak desain menarik dengan logo dan warna mencolok. Produk dan layanan, pengaturan produk rapi dan kebersihan tempat makan menunjukkan kualitas dan profesionalisme. Visi dan misi. Visi sebagai cemilan yang lezat dan bergizi sehat yang dapat dinikmati kalangan semua usia maupun anak-anak dengan harga yang ekonomis dapat dinikmati kapan saja. Misi. Kami menyediakan produk Jasuke dengan bahan-bahan yang segar, higienis, sehat, dengan kualitas terbaik. Membuat varian rasa yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Kami memberi harga yang terjangkau per cup mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 agar Jasuke yang kami buat dapat dinikmati oleh semua kalangan. Di bawah adalah ukuran per cup dan harganya. Pembuatan produksi dengan penggunaan produk jagung segar dan berkualitas serta bahan-bahan topping yang beragam. Harga yang sangat terjangkau dengan pilihan 2 ukuran cup. Rencana produksi. Bahan-bahan, jagung, susu, keju, mentega, dengan juga air. Alat-alat yang dibutuhkan, kompor, panci, pengukus, cup plastik, parutan keju, tabung gas, gerobak. Proses pembuatan, kupas jagung kemudian pipil cuci bersih dengan air mengalir. Kukus selama 15 menit setelah matang, sajikan di cup plastik terakhir. Tambahkan sedikit mentega susu kental manis dan parutan keju. Pemilihan bahan baku atau per hari. Nama bahannya yang pertama ada jagung manis per kilogram 16.000 per kilo. Yang kita pakai adalah 4 kilogram. Harganya 64.000. Keju mentega serbaguna cheddar 10.000 per 180 gram. Yang kita pakai adalah 2 piece. Harganya 20.000. Susu kental manis Kaleng Dairy Charm 12.000 per 370 gram. Yang kita pakai adalah 3 kaleng, totalnya 36.000. Mentega Palmia 7.000 per saset. Yang kita pakai adalah 2 saset, totalnya 14.000. Cup dan tutup ukuran 500 ml, 900 perak per 1 piece. Yang kita pakai adalah 25 piece, totalnya 22.500. Air aqua galon refill 6.000 per galon, yang kita pakai ada 1 galon, totalnya 6.000. Cup dan tutup
dan tutup ukuran 300 ml 850 perak per 1 piece, yang kita pakai 25 piece. Totalnya 21.250 perak. Gas 3 kg refill 22.000 per 1 gas, yang kita pakai adalah 1 gas 22.000. Sendok plastik 11.000 per 100 piece, yang kita pakai ada 100 piece 11.000. Total keseluruhannya 216.750.000. Pembelian peralatan ada gerobak 1, harga barangnya 1 juta. Panci kukusan 1, harga barangnya 250.000. Kompor gas 1, harga barangnya 200.000. Parutan keju 1, 5.000. Tabung gas 3 kilo, jumlah barangnya 1, harga barangnya 180.000 1 gas. Sewa lapaknya, harga sewa lapak per bulan 1 juta. Total keseluruhannya 2.635.000. Modal bahan baku per hari 216.750 dibagi 40 cup per hari sama dengan 5.500. Harga satuan jagung 10.000 dikali 20 cup 200.000. Harga satuan jagung 15.000 kali 20 cup 300.000. Pendapatan perharinya 500.000 per hari. Diperkirakan dalam 1 hari mampu menjual 40 cup dikali 30 hari sama dengan 1.200 cup. Harga satuan jagung 15.000 dikali 600 cup sama dengan 9 juta. Harga satuan 10.000 kali 600 cup 6 juta. Total keseluruhannya pendapatan per bulan adalah 15 juta. Keuntungan per hari adalah 500.000, keuntungan per bulan adalah 15 juta. Estimasi balik modal, keuntungan kotor per bulan 15 juta, biaya operasional 2.635.000, profit bulanannya 12.365.000. Analisis SWOT. 1. Pengertian analisis SWOT secara sederhana. Pengertian analisis SWOT adalah cara baru dan arah baru untuk melihat kekuatan dan kelemahan bisnis serta pembuatan strategi bagaimana dapat memanfaatkannya untuk mencari peluang dan ancaman yang ada di lingkungan bisnis. Metode analisis SWOT berikut ini mengidentifikasi faktor eksternal dan internal dari bisnis Jasuke Lumer. Jasuke yang sudah dimasak dapat disimpan di dalam lemari es selama beberapa hari tanpa mengalami kerusakan. Ini akan memudahkan Anda untuk menyiapkan stok Jasuke dan mencegah terjadinya pemborosan. Bahan-bahan untuk membuat Jasuke seperti jagung, susu, dan keju mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket dengan harga yang terjangkau. Hal ini memudahkan Anda Jasuke dalam memperoleh bahan baku dan menjaga kelancaran produksi. Kesimpulannya, kemungkinan usaha ini akan berkembang dan mencapai kesuksesan. Meskipun banyak pesaing yang menjualnya, tetapi dengan sangat optimis bahwa usaha ini akan berkembang. Untuk itu, perlu adanya totalitas dalam mengembangkan usaha Jasuke ini. Tidak pantang menyerah dengan segala kendala. Dalam menjalankan usaha ini, perlu kemantapan dan keuletan dalam menjalankannya, serta bersungguh dan mengelola usaha sebaik mungkin. Terima kasih.